Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Fernitasari, NIM 120260015, Program Studi Farmasi, TPB 36. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar UAS PKS 2, yaitu membuat 2 buah program di mana di dalamnya menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan juga arai. Program pertama yaitu mengenai materi kimia tentang gas ideal, dan program kedua yang saya buat yaitu mengenai materi fisika tentang tekanan hidrostatis. Nah, berikut ini adalah flowchart mengenai program pertama yang saya buat yaitu tentang gas ideal. Nah, apa sih gas ideal itu? Gas ideal adalah gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel titik yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Nah, alasan saya membuat program ini yaitu untuk membantu perhitungan dari gas ideal agar mendapatkan angka yang pas karena adanya tetapan gas. Nah, sehingga saya membuat program ini untuk memudahkannya. Nah, pada program ini, pertama saya mendeklarasikan integer pilihan A dan juga I. Kemudian sistem mengoutputkan program menghitung gas ideal dan mengoutputkan pastikan angka yang dimasukkan sesuai dengan satuan. Dan user diminta untuk mengoutputkan berapa kali perulangan yang diinginkan. Kemudian saya mendeklarasikan real array di sini, real R, dan mengassign R sama dengan 0.08205, yaitu tetapan gasnya. Kemudian di sini yaitu ada program mengoutputkan beberapa pilihan perhitungan, yaitu ada 1-4, dan user diminta untuk memasukkan pilihan, yaitu antara 1 dan 4 tersebut. Nah, di sini ada percabangan. Jika user memilih pilihannya sama dengan 1, nah di sini ada perulangan for, maka program akan mengoutputkan menghitung menu 1, yaitu tekanan gas. Nah, user diminta untuk menginputkan besar mol, besar volume, dan besar suhu gas. Nah, di sini terjadi aksi yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan N dikali R dikali T dibagi volume, dan kemudian akan mengoutputkan hasil dari perhitungan tersebut. Nah, bagaimana jika pilihan sama dengan 2 atau bisa dikatakan pilihan tidak sama dengan 1? Maka di sini terjadi perulangan for kembali dengan mengoutputkan menghitung menu 2 mol gas, dan user diminta untuk menginputkan tekanan gas, menginputkan volume gas, dan juga suhu gas. Nah, di sini terjadi aksi di mana dengan menggunakan rumus N sama dengan untuk menghitung mol ya, N sama dengan P dikali V dibagi R dikali T. Di sini akan mengoutputkan hasil dari perhitungan mol tersebut. Kemudian, jika pilihan tidak sama dengan 2 atau user memilih pilihan sama dengan 3, di sini ada perulangan for, maka akan mengoutputkan menghitung menu 3 volume gas dan mengoutputkan masukkan tekanan gas, kemudian user menginputkan nilai tekanan, menginputkan suhu, menginputkan mol gas. Kemudian di sini terjadi aksi kembali yaitu dengan menggunakan rumus V sama dengan N dikali R dikali T dibagi tekanan P. Nah, di sini kemudian muncul hasil dari perhitungan. Nah, kemudian jika pilihan tidak sama dengan 3 atau pilihan sama dengan 4, maka terjadi perulangan for untuk menghitung menu suhu gas. Kemudian menginputkan tekanan gas, menginputkan volume, menginputkan besar mol. Nah, di sini juga terjadi aksi yaitu dengan menggunakan rumus T sama dengan P dikali V dibagi R dikali N. Nah, kemudian menghasilkan perhitungan dengan satuan Kelvin. Nah, bagaimana jika si user ini menginputkan selain dari pilihan menu yang disediakan? Misalkan selain dari 1 dan 4, misalkan 5 atau dan lainnya. Nah, itu maka program akan mengoutputkan peringatan yaitu error dan mengoutputkan kode angka yang Anda masukkan salah. Kemudian program akan berhenti. Kan selesai yaitu N. Nah, berikut ini adalah Sin++ atau codingan dari program pertama
Itu di sini saya mengoutputkan, yaitu dengan menggunakan array ya, biodata saya, dan mendeklarasikan integer pilihan A, I. Kemudian di sini akan mengoutputkan program menghitung gas ideal, pastikan angka dimasukkan sesuai dengan satuan, dan R sama dengan 0.08205. Nah, di sini saya menggunakan array, yaitu berapa kali Anda ingin mengulang perhitungan, dan user akan menginputkan berapa kali perhitungan yang diinginkan. Misalkan 3, nah maka data yang keluar yaitu data pertama, data kedua, sampai data ketiga gitu. Nah, di sini ada pilihan perhitungan 1 sampai 4. Kemudian user akan memasukkan pilihan percobaan yang diinginkan antara 1 sampai 4 yang telah disediakan ini. Nah, di sini saya menggunakan percabangan if. Di sini ada else if, dan juga ada else. Nah, saya menggunakan perulangan for ya di sini untuk pilihan sama dengan 1 untuk menghitung menu 1 yaitu tekanan gas, pilihan 2 untuk menghitung mol gas, pilihan ketiga untuk menghitung volume, dan pilihan keempat sama dengan suhu. Nah, sama seperti flowchart yang tadi ya cara jalannya. Nah, di sini apabila dia tidak sama dengan antara 1 sampai 4 pilihan yang dia masukkan, maka program akan mengeluarkan peringatan error kode angka yang Anda masukkan salah, kemudian program akan berhenti. Nah, kemudian saya akan mengcompile dan run program ini. Nah, di sini keluar tentang biodata saya, kemudian program menghitung gas ideal, pastikan angka yang dimasukkan sesuai dengan satuan. R tetapan gas yang sudah ditentukan yaitu 0.08205. Kemudian di sini mengoutputkan berapa kali Anda ingin mengulang perhitungan. Nah, contohnya 2. Di sini keluar beberapa pilihan perhitungan. Kita masukkan 1. Misalkan menghitung menu 1 tekanan gas. Masukkan besar mol gas ke 1, misalkan 3. Masukkan besar volume gas 4 dan suhu gas misalkan 6. Nah, maka di sini tekanan gas ke 1 adalah 0.369225 atm. Nah, karena kita tadi menginputkan 2 kali perulangan, maka di sini muncul data kedua. Yang pertama data ke 1, kemudian perulangan data kedua. Kita masukkan berapa besar mol gas, misalkan 2, 5, suhu gasnya 4. Nah, di sini keluar yaitu hasil perhitungan tekanan gas kedua adalah 0.13128 atm. Kemudian program berakhir. Kita coba lagi. Di sini berapa kali Anda ingin mengulang perhitungan, misalkan 4. Nah, bagaimana jika kita menginputkan selain dari pilihan ini? Misalkan kita masukkan 5. Kita milih percobaan kelima. Nah, sini keluar error kode angka yang Anda masukkan salah. Kemudian program terhenti. Nah, berikut adalah codingan dari program 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program kedua, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Nah, apa sih tekanan hidrostatis itu? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, alasan saya membuat program kedua ini yaitu untuk memudahkan, untuk membantu ya perhitungan dari tekanan hidrostatis agar mendapatkan angka yang tepat. Nah, di sini codingan dari program kedua, yaitu pertama include IOStream using namespace std, kemudian saya mendeklar float nilai 4, ini array, integer pilihan, kemudian saya mau outputkan biodata saya, nama, nim, prodi, kelas, kemudian di sini ada perulangan while, pilihan kurang dari 5, dan mengoutputkan pilihan program menghitung tekanan hidrostatis. Ada 5 menu ya. Ada pertama menghitung nilai tekanan hidrostatis, 2 menghitung nilai rho, 3 menghitung nilai G gravitasi, 4 menghitung nilai H kedalaman, dan yang kelima exit. Kemudian user diminta untuk memasukkan pilihan percobaan. Nah, mengapa di sini perulangannya hanya pilihan kurang dari 5? Berarti
pilihan 1 sampai 4. Mengapa? Karena jika pilihan 1 sampai ke 4 ini sudah selesai, maka akan terjadi perulangan kembali. Jika kelima ini exit, maka program akan terhenti. Jadi dia perulangannya cuma hanya terjadi pada 1 sampai 4 saja. Nah, di sini ada percabangan if, else if, dan juga else. Nah, jika if pilihan sama dengan 1, usernya memilih menu 1, maka program akan mengoutputkan menghitung nilai tekanan hidrostatis. Kemudian akan men-cout, masukkan nilai tekanan, masukkan nilai rho, dan menginputkan nilai 0. Kemudian cout, masukkan nilai gravitasi, akan masukkan nilai 1. Kemudian cout, masukkan nilai H atau kedalaman dalam meter, dan user akan menginputkan nilai 2. Nah, di sini array, di sini terjadi aksi yaitu menggunakan rumus, yaitu untuk mencari tekanan hidrostatis dengan rumus rho dikali G dikali H, dan akan mengoutputkan nilai tekanan hidrostatis mengoutputkan hasil dan juga tekanan Pascal. Nah, sama seperti pilihan 1, pilihan 2 juga seperti itu dengan menghitung nilai rho. Nah, masukkan nilai tekanan hidrostatis, akan kemudian menginputkan nilai 0, kemudian cout, masukkan nilai gravitasi, menginputkan nilai 1, cout, masukkan nilai H, akan menginputkan nilai 2. Kemudian di sini rumusnya untuk menghitung nilai rho, yaitu tekanan hidrostatis dibagi nilai gravitasi dikali nilai kedalaman. Sama seperti pilihan ketiga untuk menghitung nilai gravitasi, kemudian pilihan 4 menghitung nilai kedalaman. Nah, else if pilihan sama dengan 5, exit ya, maka cout-nya akan mengeluarkan program berakhir. Kemudian jika si user ini menginputkan pilihan selain dari 1 sampai 5, maka program akan mengeluarkan error, kode yang Anda masukkan salah, kemudian program akan berhenti. Kemudian kita run. Nah, ini muncul biodata saya. Pilihan program menghitung tekanan hidrostatis. 1. Menghitung nilai tekanan hidrostatis, menghitung nilai rho, menghitung nilai gravitasi, menghitung nilai H, dan yang kelima exit. Masukkan pilihan percobaan. Misalkan saya 1, masukkan nilai rho. 2, masukkan nilai gravitasi, misalkan 10. Nah, nilai kedalamannya 32. Nah, maka nilai tekanan hidrostatisnya yaitu 640 Pascal. Nah, jika kita menghitung 4 ya, misalkan menghitung kedalaman, masukkan nilai tekanan hidrostatisnya, misalkan 32. Nilai rho-nya misalkan 10. Kemudian nilai gravitasinya 9,8. Maka nilai gravitasinya, maka nilai kedalaman ini ya, 0.326531. Kemudian jika kita menginputkan nilai 5, maka program akan berakhir. Nah, kita coba ya, bagaimana jika kita menginputkan selain dari menu percobaan ini, misalkan 6. Nah, maka program akan mengeluarkan peringatan error, kode yang Anda masukkan salah. Kemudian, ini adalah flowchart dari program kedua. Nah, pertama saya mendeklar, yaitu array nilai 4, mendeklar integer pilihan. Dan di sini saya mengoutputkan klik 0 untuk memulai, dan user diminta untuk menginputkan pilihan. Di sini ada perulangan while, ya, pilihan kurang dari 5. Kemudian mengoutputkan pilihan program menghitung tekanan hidrostatis, yaitu akan mengoutputkan beberapa menu 1-5, ada menghitung tekanan hidrostatis, menghitung nilai rho, menghitung nilai gravitasi, kedalaman, dan juga exit. Nah, kemudian outputnya mengoutputkan masukkan pilihan percobaan, dan user diminta untuk memasukkan pilihan. Pilihan ke-1 yaitu outputnya menghitung nilai rho tekanan hidrostatis. Outputnya masukkan nilai rho, user akan menginputkan nilai 0. Output masukkan nilai gravitasi, user akan menginputkan nilai 1. Juga sistem mengoutputkan
nilai H kedalaman ya. Kemudian user diminta untuk menginputkan nilai kedalaman. Nah, ini adalah aksi dengan rumusnya, yaitu rho dikali gravitasi dikali kedalaman. Kemudian mengoutputkan nilai tekanan hidrostatis dalam Pascal adalah hasilnya, yaitu dengan nilai 3 ini. Kemudian pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat, dan pilihan kelima. Nah, jika pilihan kedua itu adalah untuk menghitung nilai rho. Kemudian di sini ada aksi, itu array, ini array, dan juga pilihan 4 untuk menghitung nilai tekanan, untuk menghitung kedalaman. Sini arraynya. Terus di sini ada pilihan kelima untuk exit, maka program akan mengoutputkan program berakhir. Kemudian program akan berhenti. Kemudian kita run. Klik 0 untuk memulai. Pilihan program menghitung tekanan hidrostatis, menghitung nilai rho, menghitung nilai tekanan hidrostatis, 2 menghitung nilai rho, 3 menghitung nilai gravitasi, 4 menghitung nilai kedalaman, dan exit. Masukkan pilihan percobaan, misalkan 1. Nah, menghitung nilai tekanan hidrostatis, 23, 34, kemudian 2. Nah, didapatkan nilai tekanan hidrostatis dalam satuan Pascal yaitu 1564. Kemudian kita pilih 5, exit. Nah, program akan berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.